Gubernur Jakarta memang telah berganti, tapi teror yang diakibatkan oleh Anies belum juga lenyap. Selama memimpin Jakarta, Anies memang banyak melakukan program dan membuat kebijakan. Tapi sayangnya hampir semua programnya tidak berguna. Misalnya program rumah DP 0, sampai sekarang malah berurusan dengan hukum. Padahal cita-citanya dulu ingin memberikan rumah tapak bagi warga miskin Jakarta. Boro-boro terrealisasi, duitnya malah dimakan jin. Sejak awal program ini memang tidak logis, karena itu sewaktu dieksekusi berkali-kali mendapatkan revisi. Karena Anies tidak terbiasa kerja cerdas, dia hanya suka mengumbar kata-kata. Akibatnya seluruh program kerjanya tidak memiliki kualitas dan mencelakakan banyak orang. Program lain misalnya pembatas jalur sepeda. Anies membuat pembatas itu dari plastik. Sekarang pembatas tersebut sudah mulai banyak yang rusak. Jalan juga bertambah macet karena dikurangi oleh pembatas jalur sepeda. Dan ironisnya jalur tersebut jarang digunakan oleh pengguna sepeda karena jumlahnya memang tidak banyak. Sekarang jalur tersebut digunakan sebagai tempat parkir angkutan kota dan bajai. Luar biasa memang Anies ini. Semua program kerjanya bermasalah dan tak berfaedah. Yang fenomenal tentu saja sumur resapan. Program ini memang tidak masuk akal sejak masih dalam bentuk konsep. Maka ketika diaplikasikan, banyak masalah muncul. Anies tidak berkonsultasi dengan pakarnya. Dia dan TGUPP yang bejibun itu hanya ingin menghabiskan anggaran untuk proyek akal-akalan saja. Sebab kalau proyek itu benar-benar dikaji oleh pakar, pasti akan ditolak karena tidak logis. Sumur resapan telah menjadi malapetaka bagi pengguna jalan di Jakarta. Sudah banyak korban yang kejeblos sumur resapan itu, tapi sampai sekarang ranjau jalan itu belum juga ditutup. Padahal masyarakat meminta pemerintah segera membuat tindakan agar tidak bertambah lagi orang yang celaka. Yang terbaru, ternyata sumur resapan dianggap sebagai salah satu sebab kecelakaan yang merenggut nyawa seorang mahasiswa. Menurut pakar keselamatan transportasi, Tri Cahyono, ada beberapa sebab kecelakaan tersebut. Sumur resapan yang ada sepanjang jalan dianggap berpengaruh terhadap kecelakaan yang menewaskan Hasya. Setiap jalan yang ada sumur resapan akan dihindari oleh pengguna jalan. Karena itu, mereka berebut jalur yang tidak ada sumur resapannya. Inilah yang menyebabkan kecelakaan maut itu terjadi. Mobil dan motor dari arah berlawanan menggunakan jalur jalan yang bagus. Mereka sengaja menghindari sumur dan akhirnya bertabrakan. Memang ada sebab lain, misalnya soal jarak pengereman. Menurut Cahyono, mobil Pajero yang dikemudikan oleh purnawirawan polisi Eko Setio BW itu tidak sempat melakukan pengereman panjang. Eko melakukan pengereman pendek ketika kecelakaan terjadi. Sebab lainnya adalah kondisi saat itu sedang hujan. Dengan jarak pandang terbatas dan jalan yang licin membuat pengereman tidak bisa dilakukan secara maksimal. Dari penuturan ahli keselamatan transportasi ini dapat disimpulkan sumur resapan menyumbang sebab terjadinya kecelakaan. Memang bukan sebab tunggal, tapi turut menciptakan potensi kecelakaan. Seandainya dua orang itu berada di jalur masing-masing, kecelakaan itu bisa dihindarkan, meskipun kondisi sedang hujan dan pengereman panjang tidak bisa dilakukan. Tapi ranjau jalan itu telah membuat dua orang itu terpaksa bertemu di jalur yang sama. Inilah yang seharusnya jadi perhatian Pemprov Jakarta. Sumur resapan telah menimbulkan malapetaka bagi pengguna jalan. Mestinya program gagal Anies itu segera dihapuskan. Sedih sekali melihat kerusakan yang ditimbulkan Anies di Jakarta. Orangnya memang sudah tidak menjabat, tapi masalah yang dia buat masih terus memakan korban. Apa yang dialami oleh Jakarta mestinya jadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai malapetaka yang sama terjadi di daerah lain. Jangan memilih pemimpin yang tidak bisa bekerja, karena dampak kerusakannya bisa jangka panjang, bahkan saat sang pejabat yang tak becus itu tak lagi menjabat.